Terima kasih Pak Budiarjo. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi berikutnya yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Tutum Rahanta. Tepuk tangan buat Pak Tutum dan para narasumber kita yang sangat keren ya. 4 sekawan pendekar retailer. Yang pertama kami mengundang Bapak Kuncoro Wibowo, Presiden Komisaris Kawan Lama Group. Bapak Joko Susanto, Founder Alfamart Group. Bapak Edi Hartono, Presiden Komisaris PT Warna Mardika. Bapak Rahmat Sutiono, Presiden Direktur PT Funworld Prima. Kepada bapak-bapak kami persilakan duduk naik ke atas panggung. Dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Bapak Kuncoro, Bapak Joko, Bapak Edi Hartono dan Bapak Rahmat Sutiono. Yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Tutum Rahanta. Ya Pak Tutum dan Bapak-Bapak, nanti pada saat pemaparan masing-masing diberikan waktu 10 menit dan akan dibantu oleh monitor untuk memastikan waktu Bapak-Bapak. Sudah waktu saya? Ya silakan Pak. Sebelumnya bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya bisa mempersiapkan pertanyaan, nanti ada panitia yang akan berjalan menyerahkan mic dan bagi Bapak Ibu yang ada di belakang bisa mendekati mic yang ada di tengah. Terima kasih. Silakan Pak Tutum. Oke. Terima kasih MC. Sebelum acara dimulai, saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk para pendekar kita. Woo! Saya sangat surprise hari ini. Untuk bisa memoderatorin acara yang sangat-sangat istimewa. Jadi ini para ABG kita nih. Saya nggak sebut lansia Pak, sorry Pak. Ini ABG retail nih. Ya, karena kenapa saya sebut ABG? Semangatnya yang kayak ABG. Usia sih boleh tua. Usia boleh uzur Pak ya. Tetapi semangatnya. Enggak. Yang pentingnya semangatnya Pak. Saya kira anak muda yang hadir di sini belum tentu semangatnya seperti bapak-bapak. Senior, sorry. Ini usianya saya kasih tahu ya. Ya. 300 tahun ini kalau digabungin semua nih. Ya, dari semalam saya udah hitungin 300 tahun beliau-beliau ini. Kalau dijumlahkan Pak semua, Pak. Ya. Jadi tadi MC katakan 10 menit presentasi. Beliau-beliau ini enggak bawa presentasi. Tidak perlu. Contekan pun enggak perlu saya bilang. Tadi udah pada bawa contekan, lu mau tanya yang mana nih? Gak usah bawa contekan Pak. Ini memang acara yang saya kira Indonesia Retail Summit ini adakan sesuatu yang sangat istimewa Pak. Bagi retail di Indonesia. Karena ini adalah legenda hidup kita Pak. Ini fakta. Beliau-beliau ini, saya kalau recheck latar belakangnya, semua katanya ada yang nggak tamat SMA, ada yang hanya tamat SMA. Betul Bapak-bapak? Pak Rahman S1, S2 Pak? S3 Pak? Saya SDR. Ya, kalau Pak Joko tamat SMA kelas 1 Pak ya? Kalau Pak Kuncoro Pak, kuliah nggak Pak? S Mambo. S Mambo. Kalau Pak Edi Pak? Saya S3 TT. Wah, apa itu? Pak, perlu dijelaskan Pak. SMP, SMA tidak tamat. Enggak, ini fakta. Fakta ya. Tapi ini beliau-beliau yang di depan ini adalah founder-founder sejarah peletak dasar modern trade di Indonesia. Tidak hanya yang di sini sebetulnya. Nah ini saya harus menjelaskan kepada audiens yang baik hadir di ruangan ini maupun yang online Pak. Katanya online ada yang 3 juta Pak yang nonton Pak. Gara-gara acara ini loh Pak. Kalau yang kemarin-kemarin dan yang nanti Pak, itu memusingkan kepala Pak. Katanya ini yang lebih seru Pak. Ini kita prajurit tua nih. Wah prajurit tua. Prajurit tua sekarang jadi apa? All Jadi soldiers panglima. never die Pak katanya Pak. Ya, nah saya ingin memberikan satu
penjelasan sedikit kenapa beliau-beliau ini yang hari ini hadir. Sebetulnya masih banyak para peritil-peritil yang membawa sejarah modern trade di Indonesia, tetapi karena panitia hanya menyediakan hari ini hanya 4, ini series pertama Pak. Karena waktunya juga pendek ya, nanti berikutnya pasti ada series berikutnya. Ada Pak Ipung, ada yang lain-lain, nanti juga diadakan series-series yang saya kira untuk CEO-CEO bicara Pak. Ini sekarang hanya founder dan owner dari perusahaan-perusahaan yang sangat berbeda. Pak Joko yang setiap hari, dan sebetulnya ada satu lagi Indomaret, Pak Joko mewakili Alfamart yang setiap hari menyajikan produk-produk kebutuhan rumah tangga kita. Kalau Pak Kuncoro mengisi kebutuhan di rumah-rumah kita Pak, peralatannya. Pak Edi yang kasih kita pakaian Pak. Kalau Pak Rahmat setiap hari pasti yang punya anak-anak harus store ke Pak Rahmat. Ya, gitu Pak ya. Nah, saya kira saya pertama-tama mengucapkan puji syukur untuk kita semua dan terutama kepada para tamu-tamu yang terhormat pendekar kita ini. Hari ini mereka sangat-sangat sehat, saya lihat ketawa terus dari tadi. Itu pertama-tama Pak, saya puji syukur Pak. Saya bisa mewawancara langsung, audiens nggak perlu mendengar Pak. Kok beliau-beliau ini yang Pak Rahmat udah sentuh kepala 8, Pak Edi udah kepala 7, Pak Kun sebentar lagi kepala 7, sekarang kepala 6, Pak Joko udah di atas kepala 7. Tapi beliau gitu begitu energik. Saya kira itu message yang nanti harus beliau-beliau pesankan kepada kita semua, generasi-generasi berikutnya maupun CEO-CEO yang ikut mendengar ini Pak. Karena beliau-beliau ini yang katanya tidak tamat sekolah yang secara formalitas yang sangat tinggi, tapi beliau ini sangat memberanikan diri untuk memimpin. Apalagi saya sedikit tahu background Pak Joko, waktu di perusahaan rokok yang Pak Joko pernah kerja Pak, itu katanya mimpin S1, S2, S3 Pak ya. Yang resmi betul-betul S1, S2, S3 Pak. S5. Ya, saking gemeteran disuruh pidato katanya terima kasih atas dukungannya, udah tuh duduk gitu disuruh upacara Pak Joko. Betul Pak ya? Nah, ini waktunya panitia nih tetap membatasi 1 jam nggak? Karena 4 orang ini 15 menit nih saya kira. Ya, saya usahakan gini, saya mungkin mulai dari paling ujung sana dulu Pak Rahmat, izin Pak ya. Yang senior, paling senior nih, saya pakai kata-kata senior supaya nggak salah nih. Tadi udah dimarahin nih. Bijak Pak ya, kasih yang sana dulu. Nah Pak Joko, sebetulnya ini fenomenal Pak Joko. Banyak yang mengetahui Pak Joko dari kadang-kadang bisik-bisik, mendengar apa sih dalam kurun waktu 15 sampai 20 tahun. Perubahan yang sangat drastis Pak dari diri seorang Pak Joko yang memang backgroundnya ahli rokok Pak, setahu saya Pak. Yang bisa membuat per hari ini Pak Joko membawahin beberapa brand retail dan sebetulnya juga ada pendidikan. Nah ini tidak terbayangkan oleh kita orang-orang biasa Pak Joko. Mungkin Pak Joko sedikit bisa menjelaskan ke kita singkat padat bagaimana caranya Pak. Ini diuji nih Pak Joko. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Udah Pak, kedengaran Pak. Cek. Saya ini perusahaan TBK di Alfamart, tapi pekerjaan yang resminya itu karyawan-karyawan dari kalian semua. Wah, nggak berani kita Pak. Ya silakan. Kalau Pak Tutum bilang saya ini S5, saya DR, MM, SH, PhD, satu lagi apa? SH. SH ya Pak. Nah. Jadi kalau dibilang dokter dagang rokok, SH susah hidup, MM mondar mandir Jakarta Surabaya selama 12 tahun. Ya. Kalau MBA itu makin botak aja kayak Pak Tutum. Nah, sekarang nih PhD, umur udah 72, penyakit mulai muncul, kolesterol segala mulai tinggi, jadi perlu hati-hati dong. Jadi memang sejak saya umur 16 tahun ini
karena itu sekolah ditutup, semua Chinese school ditutup pada tahun 66. Namanya seorang SMA kelas 1 mau masuk militer gak bisa, mau kerja sama Pak Tutum juga gak bisa. Cuma bisa ini saya dagang warung menerusin dari papa sambil kerja di pabrik radio transistor. Tapi menjelang umur 19 tahun, nah ini saya udah mulai ini dagang seharian tanpa hari Sabtu dan Minggu. Nah dari sono memang kita ini bertekad ya, orang tua udah tua dan saya mau nggak mau ya harus rajin untuk bekerja. Timbullah kita buka warung. Sampai umur 34 tahun ini kita ini sampai hari Minggu juga buka. Dapat pre 1 hari yaitu pernikahan 1 hari 30 September ya tahun 73. Pada 1 Oktober itu saya udah digedor sama langganan, lo buka dong buka, masa lo enaknya aja lo, gua kan mau buka warung gitu. Nggak keburu honeymoon Pak ya? Nggak ada honeymoon tuh, honeymoonnya 1 hari waktu pesta. Timbullah pada tahun 80 ketemu Pak Putra Sampurna, kita sering ngongkok ya, sambil pada tahun 89 saya diajaklah sama Pak Putra kita untuk buka Alfa Toko Gudang Kerabat pada waktu itu. Nah, setelah itu saya bekerja di Sampurna sebagai direktur distribusi, tetapi di pabrik di Tokoe sebagai presiden direktur. Ya, sampai tahun 99 muncullah ide buka Alfamart. Karena kita pikir memang Alfamart itu atau retail itu lebih mendekat kepada konsumen, ya kita juga bisa mendekat kepada masyarakat dan kebutuhan untuk penjualan rokok-rokok. Tiba pada tahun 2005 Sampurna dijual ke Philip Morris dan karena Philip Morris tidak di bidangnya dibuka toko retail, saya berkesempatan mendapatkan untuk buyback. Disinilah yang saya tekankan, tanpa ada Putra Sampurna, tanpa saya ada Alfamart. Jadi Pak Putra ini merupakan saya punya bos, dewa penolong, macam-macam banyak. Setelah itu kita baru nimbul ya, bahwa kalau kita ini untuk bisa ini ke depan bisa lebih maju, kita mesti mempunyai satu jaringan distribusi. Nah itu ya sekedar riwayat. Semua itu ya jelas ya, kita mesti mempunyai satu, kerja keras, bermimpi, rajin, kepercayaan, komitmen, ya, seterusnya. Saya kira saya udah lihat. Sementara tahan di situ dulu Pak Joko, karena masih banyak pertanyaan nanti Pak Joko. 9 menit 24 detik. Iya, pokoknya Pak Joko tahan Pak, saya tahu masih banyak Pak Joko yang disampaikan Pak Joko. Nah yang kedua dulu Pak ya, nah ini Pak Kun dulu. Pak Kuncoro, Pak Kun. Ya, Pak Kuncoro pasti saya rasa semua pada tahu juga ya. Ada yang belum tahu nggak Pak Kuncoro siapa? Ya, S Hardware, Informa, saya kira banyak brand-brand juga termasuk yang sekarang mall dikembangkan Pak Living World Pak ya. Nah mungkin background Pak Kuncoro yang saya tahu sepintas orang biasa sebut kawan lama grup Pak Kuncoro. Asal muasalnya memang kalau saya dulu lihatnya ada di Glodok. Nah silakan Pak Kuncoro yang menjelaskan lebih panjang lebar Pak Joko. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tutum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Ya, yang saya hormati di sini saya melihat tidak sedikit para senior-senior saya, ya, dan juga teman-teman di dalam bisnis atau kategori
retail business yang luar biasa. Dan terima kasih atas undangannya, saya dapat bersama-sama dengan senior lainnya untuk berbagi sharing hari ini. Ya. Saya Kuncoro Wibowo sebagai konduktor daripada retail business di dalam Kawanama Group ini, dan ya suatu perjalanan yang cukup panjang. Ya, perusahaan kita ya mulai daripada ayah saya bergerak dari sebuah toko, sebuah kios kecil di Pasar Linde Tevez di Glodok sana. Di tengah-tengah ribuan daripada kios-kios di sana kita bergumul dan kita menjual alat-alat teknik, dan sewaktu berjalan ya kita mensuplai kategori daripada barang-barang industri ya untuk melayani misalnya industri perminyakan itu waktu, assembling plant dan sebagainya. Kategori barang-barang itu barang-barang sangat teknikal, yaitu hand tool, welding equipment, dimensional measuring, mesin bubut dan sebagainya. Sampai sekarang itu merupakan salah satu daripada key product itu. Oleh karena sangat niche market, jadi Kawanama itu hanya terbatas pada industri-industri tertentu atau kategori bisnis yang mengenalnya. Terus di tahun 94 kita mengembangkan bisnis retail, yaitu kita memasukkan Ace Hardware, ya, melihat daripada DIY sektor ekonomi Indonesia semakin berkembang, dan kita masukkan juga adanya Informa Home Furnishing, dan kita juga ada house brandnya yang namanya Chris Bow, itu kita punya, dan juga adanya F&B, ya, dan kita masuk ke online platform yaitu rupa-rupa.com, dan kita juga ada fintech yaitu pembiayaan daripada kredit, dan kita kembangkan juga mall developer yaitu Living World, Living Plaza, dan apalagi manufacturing. Ya, ini beberapa bisnis kategori yang kita lakukan. Namun semuanya ini, ya, saya merasakan begitu beruntungnya, begitu sangat excited di dalam sektor retail. Retail ini yang saya lihat saya memiliki suatu passion yang cukup besar, yaitu kita harusnya adalah stay ahead. Kita begitu apanya dia, begitu dinamisnya, begitu kreatifnya melakukan di dalam retail bisnis ini sesuatu baru, sesuatu fresh, berbeda dengan industri yang dari awal. Kita ketemu dengan technical people, cost effective, bagaimana cost down dan sebagainya. Kalau di retail we talk about design, we talk about taste, we talk about color. Ini sesuatu colorful sekali. Jadi ya kita semuanya ini yang ada di sini adalah kita sangat beruntung pada posisi kategori yang kita handle itu di retail is very exciting. Ya itu saya kira. Oke, terima kasih sekali Pak Kuncoro. Ya, berikan applause. Saya kira ditahan Pak, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan lain Pak, penasaran orang Pak. Kenapa bisa sampai per hari ini begitu eksis dan begitu berkembang juga Pak Kuncoro. Nah, ini saya kalau tatapan Pak Edi saya takut sekali nih. Jujur nih, ini senior saya yang selalu membimbing saya sejak saya masih lugu Pak terhadap retail Pak. Saya udah kenal Pak Edi. Pak Edi ini adalah orang yang saya sangat kenal, sangat gigih, memperjuangkan, menggabungkan kita untuk bersatu di dalam asosiasi-asosiasi untuk membangun modern trade Indonesia. Tetapi saya harus perkenalkan, ada yang kenal Pak Edi, saya kira semua juga kenal ya. Beliau adalah Preskom PT Warna Mahardika Pak. Mahardika, ya. Mardika, oke. Salah sedikit mohon dimaafkan Pak. Pak Edi brandnya adalah Hammer. Kalau ada Hammer pasti ada pakunya, nail, dan Coconut Island. Serta ada beberapa lagi ya, yang ini yang masyarakat umum tahu Pak. Silakan Pak Edi mungkin bisa jelaskan sedikit tentang background dari Pak Edi mulai start masuk retail sampai berkecimpung di saat modern trade saat ini gitu dulu Pak. Silakan Pak Edi. Saya hari ini agak gemetar ya.
karena udah lama jarang sejak nggak menjabat jadi ketum di Asosiasi Matahari Supplier Abgai, dan belakang ini saya sangat bangga bisa membangun ini Hipindo, gitu luar biasa. Oke, tepuk tangan. Saya terima kasih dulu kepada Pak Ketum kita dan Pak Tutum nih diberikan kesempatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman nih, Pak Ipung segala, Pak Puji itu, dan yang lain-lain itu semua senior-senior tuh, termasuk ada Ibu Mareta nih, udah umur kepala rapat. Tiada henti juga Bu ya, nanti ada sesi untuk Bu Marieta. Pak Handaka ini, ya udah mantan Salah satu ketum, senior kita juga. mantan ketum Aprindo yang seperjuangan. Apalagi Pak Joko, Pak Kuncoro dengan Pak Rahman nih. Biasanya orang umur 18, 19 merantau ke Jakarta atau ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Tapi saya merantau ke Jakarta mencari peluang. Orang tua saya buka ya kayak toko kelontong lah, wholesaler. Saya bantu. Tapi saya lama-lama lihat kalau terus saya di kampung tidak ada harapan. Makanya saya harus ke kota besar. Saya ingat naik kapal 3 hari 3 malam sampai Jakarta. Memang nasib saya juga baik. Timbul ide. Orang tua saya banyak kenalan. Zaman dulu transport memang susah. Kita mau ke Jakarta naik kapal atau naik pesawat Dakota. Tahu nggak Dakota itu pesawatnya itu begini kalau dia lagi stop miring. Timbul ide. Saya mulai terima orderan, titipan, hasil bumi, dan yang lain-lain. Saya dapat komisi 3%, saya kirim. Kerja sendiri dari pagi sampai malam. Sampai bikin catatan. Zaman dulu tidak pakai transfer uangnya. Tiap hari ke bandara, tunggu kiriman cek, cairkan baru belanja. Tapi saat waktu itu kurang lebih tahun 70-an, inflasinya luar biasa. Lama-lama saya dapat tawaran pegang rokok, Cap Gama terkenal, tapi nasib saya tidak seperti Pak Joko. Beda nasib Pak ya? Beda, Pak Joko pegang Sampurna, Jisamsu, wah luar biasa. Waktu itu memang kualitas sebuah perusahaan kalau lakunya kencang dulu memang pakai gulung-gulungnya. Tidak seperti sekarang pakai mesin. Mereka saking laku itu lemnya juga basah udah masukin. Kita jual ngecel satu-satu, biasanya kalau buka nempel ada kertasnya, lubang susah ini. Akhirnya karena kurang kering, dia punya itu jadi kapok ya, baut. Apek-apek. Selesai. Tapi nasib saya baik. Kebetulan ada Kawasaki motor masuk Indonesia dengan Subaru. Saya memang udah kumpul sedikit modal dan ketemu si bosnya rokok ini. Saya beranikan diri, saya minta jadi mandirel. Jadi saya bisnis itu
kira-kira berjalan 3 tahun terjadi penyerodopan. Ya. Jadi saya juga merasakan bagaimana kalau kita ada masalah dengan yang berwajib itu. Saat itu umur saya baru 28. Dan pengalaman mengatakan, ini nasib saya tergantung kepada produsen. Akhirnya saya timbulkan ide, coba saya masuk ke konveksi. Zaman dulu tidak ada mall. Yang ada cuma plaza ya Pak ya. Dan shopping center. Waktu itu saya produksi baju hanya biasa-biasa lah. Berkembang jadi punya mesin 200 sampai 2000 karyawan. Saya memang rezeki baik ketemu Pak Hari Darmawan, Matahari. Dia bilang produk yuk bagus, yuk masuk ke saya. Sebelumnya saya kirim ke luar kota dan kasih utang. Biasanya terjadi utang tidak bayar, cek kosong, letur. Saya masuk Matahari, Ramayana, terus saya lihat barangnya, birokrasinya sangat-sangat kental sekali di Depsol itu. Saya beranikan diri, punya ide sendiri, Pak Hari, barang saya sering kosong. Bagaimana saya consignment? Saya ini orang yang pertama terapkan consignment di Depsol. Nah, Tepuk tangan untuk Pak Edi. Nyonya, saya panggil istrinya Pak Hari, Nyonya Tan. You jamin bisa naik berapa persen? Bulan pertama 100% saya bilang. Zaman dulu kita masih nuntun sendiri, bawa barang. You ingat si Ramayana bosnya, si Pak Paulus. Dia juga sama, seperjuangan kita. Tapi sekarang dia luar biasa, udah sekelas dengan Pak Joko, dengan Pak Kuncoro. Nah, setelah itu saya mulai pikir, saya belajar, saya lihat di Hong Kong, Singapura, ini kok banyak spesialis store, brand-brand itu. Saya tiap hari ke sana pagi saya ngintipin bagaimana mereka cara buka toko, sistemnya, konsepnya. Akhirnya saya ciptakan sendiri. Buka toko pertama di Ratu Plaza. Dan selanjutnya, puji syukur sampai sekarang kita punya toko sudah ratusan. Termasuk di Depsol. Jadi perjalanan itu bukan jatuh dari langit. Saya selalu memberikan motivasi kepada yang muda. Seperti tadi Pak Kuncoro bilang, kita harus kerja keras. Pak Joko juga bilang kerja keras. Orang kerja 7-8 jam, saya mungkin kerja bisa 15 sampai 20 jam. Wah, tepuk tangan untuk dong Pak Edi. Dan saya punya prinsip, Tuhan kasih saya mata, kasih saya otak. Saya tiap lihat apa, pasti saya pikir, saya mau jadi apa nih? Sehingga saya berterima kasih kepada Tuhan, diberikan sesuatu. Dan sampai saat ini, banyak retail, ini toko fashion ya, brand lokal udah banyak yang collab, yang sudah tutup, yang sudah downsizing sejak 1998 ya, Pak Harto jatuh itu. Saya lihat di mall banyak kompetitor saya tutup, downsizing, tapi saya tidak panik. Ini peluang pasti ada. Akhirnya saya teruskan. Ternyata banyak kompetitor tiarap,
itu adalah opportunity buat saya. Saya terus reformasi. Saya pikir Indonesia reformasi, saya punya perusahaan juga harus direformasi. Saya masukin tim baru. Orang katakan saya gila. Semua pada PHK. Kok kamu masukin tim baru? Ternyata setahun kemudian 3 tahun itu saya untung uang paling banyak. Tapi saya tetap bayar pajak. Ya, ini warga negara yang baik harus dicontoh. Oke Pak Edi, saya kira tahan di situ dulu Pak Edi. Nanti kita terima kasih. elaborate lagi. Nah, ini senior kita yang paling senior di antara yang lain Pak. Senior yang paling senior nih. Jadi gak berani ngomong yang lain lagi, senior nih. Ini yang lain kan ada produknya. Nah ini kita masuk ke toko Pak Rahmat gak ada produknya nih. Ya, saya dapat bocoran dikit. Pak Rahmat ini kan raja mainan Pak di semua mall. Gara-gara Pak Rahmat suka main game juga Pak ya katanya Pak. Ini bocoran. Nah mungkin Pak Rahmat dapat jelasin Pak. Kenapa bisnis Pak Rahmat memilih bisnis mainan untuk anak-anak, hiburan untuk keluarga Pak. Untuk anak-anak. Silakan Pak Rahmat. Oke, selamat pagi atau siang Mas ini? Pagi masih Pak, masih pagi Pak. Ini biasanya kalau saya pegang mic, di belakang saya ini ada band. Pak Rahmat ini hobi nyanyi. Paling minim pemain keyboard. Tapi hari ini saya dipaksa Pak Tutum sama Ibu Ana untuk duduk di sini. Yang sebetulnya saya rasa ini belum kelasnya nih ya. Di sebelah saya ini kalau di ranking Indonesia ini taipan single digit atau paling minim 2 digit awal. Nah saya ini mungkin 10 digit ini. Enggak Pak, salah satunya Pak. Tapi ya karena katanya senioritas ya saya tetap merasa saya menang. Rambutnya sudah paling putih Pak Rahmat, rambutnya. Betul, karena saya sendiri yang rambutnya putih ini. Saya nggak tahu kalau yang lain ini disepuh atau enggak ya. Jadi oke, saya mau mulai sedikit mengenai riwayat pekerjaan saya. Dan karena ini menyangkut cerita atau riwayat, jadi mungkin ada beberapa nama yang ikut akan saya sebut gitu. Jadi mohon maaf ya, ini memang ada sebagian teman-teman ini yang sudah almarhum. Jadi awal-awal cerita saya cerita background keluarga dulu, bahwa saya ini bukan datang dari keluarga pengusaha. Bapak saya itu bekerja sepanjang umurnya sebagai yang di zaman Belanda itu disebut sebagai bookholder atau pemegang buku, dan zaman sekarang itu mungkin di bagian accounting. Jadi saya sebagai anak sulung saya merasakan sekali bahwa sebagai anak dari orang yang bekerja, kehidupan keluarga itu sangat bergantung dari gaji bulanan. Jadi nunggu akhir bulan, kalau mau beli barang juga harus ditunda dulu. Begitu juga kalau misalnya mau beli baju baru atau sepatu baru, itu harus nunggu tahun baru. Dapat istilahnya persenan dari perusahaan. Kalau sekarang itu mungkin namanya THR. Nah jadi saya merasakan ini, dan saya juga melihat bagaimana ibu saya juga ikut berjuang untuk mengangkat derajat keluarga ke arah yang lebih baik. Nah ini saya alami sekali, maka itu sampai sekarang saya sangat menghargai ibu-ibu atau ladies yang memang berprestasi, dan apalagi yang berjuang untuk keluarganya. Salut. Ya. Nah kalau cerita mengenai usaha, saya mulai usaha itu juga dengan modal betul-betul modal nol. Ada satu kali nasib baik, ada teman yang minta menjualkan sepeda motornya.
Nah, saya jualkan dan saya dikasih komisi. Itulah yang menjadi modal awal. Dan kebetulan memang nasib baik, saya dapat kenalan itu sebetulnya yang bekerja di bidang yang sama dengan Pak Kunchoro di awal. Jadi sebetulnya di saat itu di tahun 60-an mungkin, barang-barang yang disebut Pak Kunchoro itu sangat langka. Seperti barang-barang teknik, ya. Sampai katakan kunci pas, kunci ring pun susah sekali. Nah kebetulan saya mendapat sumber yang tepat dengan harga yang masih sangat murah dan jualnya juga itu sebetulnya ke tempatnya di keliling Pak Kunchoro di Pasar Linde Tevez. Nah itu awal-awal saya mulai di sana dengan membawa barang sendiri, naik bemo waktu itu ya. Nunggu pembayaran untuk pembelian berikutnya. Nah itu awal-awal sampai kemudian setelah ada modal sedikit, ada teman yang minjam dan saya berikan. Nah itu pengalaman. Ternyata yang saya harapkan, bunga yang saya harapkan itu malah dengan ibunya pun ikut hilang. Nah di situ saya coba mempelajari uang saya ini dipakai kemana oleh yang minjem. Nah itu ternyata teman saya itu bekerja sebagai distributor di Pertamina. Nah inilah riwayat awal saya berkenalan dengan Pertamina karena saya ingin tahu. Jadi saya pelajari apakah ini menguntungkan dan kenapa bisa jadi saya tertipu. Nah karena itu akhirnya saya kenal dengan secara berangsur. Saya mulai berdagang di bidang minyak pelumas, yang mungkin pada saat itu akhirnya berkembang menjadi salah satu perusahaan distributor minyak pelumas yang paling terkenal dengan nama Sumbermas. Nah itulah kita mensuplai hampir seluruh industri yang ada di daerah Jabotabek maupun pedagang-pedagang di luar negeri, di luar Jakarta. Memang konsepnya berbeda, konsep pada saat itu adalah hubungan dekat, friendship. Jadi friendship itu yang mendatangkan bisnis. Saya kebetulan berhasil mempunyai teman-teman baik di Pertamina, sehingga saya dalam beberapa tahun saya bisa berkenalan dari istilahnya mulai tukang sapu sampai dengan direktur utama. Yang pada saat itu masih dijabat oleh Pak Ibnu Sutowo. Nah ini berkembang terus sampai satu saat saya berpikir ini sudah waktunya saya harus diversifikasi. Nah untuk diversifikasi saya melihat setelah saya terjun di swasta, saya lihat ini sama dengan saya masuk ke hutan belantara yang betul-betul dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Jadi karena saya belum kenal mereka, kemungkinan untuk tertipu itu besar sekali. Jadi akhirnya saya berpikir untuk mencari bidang usaha yang bersifat cash basis. Nah cash basis pada saat itu adalah pilihannya yang utama adalah supermarket atau retail, kemudian kedua makanan, dan ketiga mainan. Nah ini akhirnya saya dengan beberapa teman kita mulai dengan usaha supermarket plus mainan. Karena kita ingin menawarkan mainan ini ke shopping mall, ke toko-toko lain itu semua belum ada. Yang seperti diutarakan Pak Edi sifatnya masih plaza. Tahun berapa tuh Pak Rahmat? Itu kira-kira masih di tahun ya sebelum tahun 80, tahun 80 lah kira-kira. Wah begitu hebat Pak, tahun 80-an aja udah pemikiran begitu loh. Terus Pak Rahmat. Nah, jadi saya dengan beberapa teman, antara lain salah satu dari teman-teman saya itu kita berlima ya, adalah Bapak Teddy Thohir. Itu orang tuanya Pak Erick Thohir. Jadi kita berlima mulai mendirikan supermarket. Dan supermarket itu kita gabungkan dengan alat permainan dan letaknya yang pertama itu adalah di Tanjung Duren.
Karena waktu itu saya mempunyai konsep mungkin yang terlalu awal ya, terlalu premature. Jadi orang-orang lain membuka supermarket di jalan protokol, saya ingin membuka di daerah permukiman. Nah, dengan bantuan Pak Teddy itu orang yang sangat supel dan pergaulannya dengan pejabat-pejabat itu sangat luar biasa. Jadi meskipun supermarket kita ini kecil dengan nama pada saat itu King Supermarket, tapi peresmiannya itu dilakukan oleh Pak Sudomo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Pangkop Kamtib dan Pak Suprapto sebagai Gubernur DKI. Ini usaha ini berjalan baik sebetulnya. Cuma memang di antara kita membagi tugas. Ada salah satu teman yang khusus memegang supermarket. Namanya Pak almarhum Pak William. Ini kawan dan partner yang sangat baik. Sangat jujur, bekerja keras. Cuma tidak begitu memperhatikan kesehatan. Sampai kesehatannya terganggu. Yang dapat membahayakan nyawanya. Akhirnya kita berlima berunding, lebih baik kita kehilangan pekerjaan daripada kehilangan teman. Karena kalau kita cabut teman ini dari supermarket, dia pasti akan sangat menderita di batinnya. Akhirnya disetujui. Nah, disetujui mencari pembeli. Mencari pembeli buat saya yang paling mudah adalah bicara dengan ayahnya Pak Ipung, Pak Kurnia. Karena Pak Kurnia di masa itu adalah teman saya main mayong. Kita main kira-kira seminggu 3 kali. Bahkan sampai di saat G30S, pada saat jam malam kita masih main. Jam 6 itu sudah jam malam. Nah, kita mempunyai kenalan-kenalan juga pada saat itu. Jadi kita dikasih pas malam dan tiap hari kita dikasih kode. Karena kalau di stop tanpa kode langsung kita masuk tahanan. Itu awal mulanya. Nah, kenapa jadi akhirnya saya mengambil alih di bidang mainan? Karena semua partner nggak ada yang mau. Dan mereka bilang yang mengerti hanya Anda. Ya udah ambil aja gitu. Jadi dengan terpaksa itu saya ambil dan saya teruskan sampai sekarang. Mungkin itu dulu Pak Tutum. Oke, ya terima kasih. Kita berikan aplaus kepada senior-senior pendekar-pendekar kita yang sudah menceritakan kisah-kisah mereka. Saya kira ini menjadi catatan bagi yang belum tahu dan anak-anak muda. Message-nya apa yang ingin bisa kita dapatkan. Jadi sesi selanjutnya kita masuk kepada yang saya mungkin nggak semuanya harus sama. Saya akan masuk kepada spesifik masing-masing. Saya start mulai dari Pak Joko, Pak. Pak Joko ini kan kita tahu per hari ini sudah beberapa brand. Sudah juga ekspansi. Mungkin ada yang tahu dan tidak sebagian juga belum tahu. Ada di Filipina Pak Joko ya. Filipina. Alfamartnya. Ekspansinya. Filipina Pak. Ya. Nah, Pak Joko juga banyak bisnis-bisnis yang di luar retail Pak Joko. Yang rasanya di luar nalar kita. Pak Joko tidak tamat SMA, cuman kelas 1, tetapi Pak Joko memberanikan diri membuka yang universitas. Saya kira sekarang cukup terkenal Pak Joko. Silakan Pak Joko coba menjelaskan kepada kita semua. Gimana? Saya kalau dilihat Pak Tutum nih selalu gemetaran. Jadi saya memang bergerak ini terutama di retail. Retail ini saya dari umur kecil nih kurang lebih SMP ini udah mulai ikut orang tua ini dagang di pasar. Pulang dari sekolah ya kita retail aja. Jadi udah menyatu di dalam hati kita lah. Yang tadi udah dikatakan memang kita retail ini terus sampai sekarang. India itu komitmen, mimpi, mau jadi besar lebih besar lagi. Ya tidak terlepas itu juga memang
kerja keras, kepercayaan, komitmen, dan keberanian. Enggak semua orang ini, apalagi anak-anak muda ini mempunyai satu keberanian untuk kita berjuang. Tanpa satu perjuangan kita enggak mungkin ini mendapatkan hasil. Karena beda seperti kayak kita nih senior, rasanya itu tanpa kita kerja keras dan kepercayaan, keberanian, itu tidak akan sukses. Karena anak-anak sekarang ini lebih banyak ini mau cepat jadi. Ya, dan juga enggak ada satu kegigihan. Kadang-kadang ya kegagalan sedikit untuk mencari pengalaman untuk kita bangkit. Saya berapa kali juga ya menemui kegagalan di dalam hal ini. Cuman saya tetap, masa orang lain bisa kita nggak bisa. Nah, jadi saya memegang satu komitmen. Selalu saya ini termasuk semangat. Ya, jadi kalau semangat saya ini nggak kalah sama Pak Rahmat, Pak Edi gitu. Ya, kalau anak muda saya kira saya masih berani bertaruh gitu ya untuk semangat juang ini ya kita ini ya Pak Kunchoro ini di dalam kita berbincang selalu kita ini orang yang nggak bisa diem. Ya, kadang tidur bisa mimpi, gua kerjaan besok pagi apa gitu. Jadi saya kira kita ini selalu ini mempunyai satu ya kayak cita-cita yang api ini nggak pernah kayak terpadamkan. Berbalik ke sekolahan, ya saya mempunyai satu kesekolahan, saya mengingat kalau saya punya uang, waktu tahun 66 ini sekolahan ditutup. Jadi kalau saya punya uang, saya bangun sekolahan. Kenapa? Waktu sekolah ditutup bolak-balik saya 5 hari naik sepeda datang dari Petojo ke Mangga Besar. Itu sekolahan itu udah dijaga sama tentara KAPI kami, mungkin pada ingat. Jadi begitu saya mempunyai uang sedikit, saya mulailah bangun sekolahan dari ruko. Sebetul itu 5 ruko itu bangun dari TK, SD, SMP, SMA. Karena waktu itu di dalam Chinese School, ya kita ini tahun 85 salah satu yang pertama kali setelah larangan dari pemerintah gitu ya. Nah, kita udah mulai bangun sekolahan. Ya sekolahnya nggak banyak. Ya jadi 3 lah itu TK sampai SMA. Terus universitasnya 1 di Jalan Lodan dan 1 lagi dibangun. Brandnya sebutin Pak. Bunda Mulia. Universitas Bunda Mulia. Universitas Bunda Mulia. Oke. Cita-cita itu saya cuma satu kebanggaan. Ya, saya nggak berasa saya rendah diri. Kenapa? Walaupun gua SMA nggak tamat, bukan bilang gua bodoh, tapi gua bisa wisuda. Ya. Mahasiswanya sekian banyak. Jadi termasuk dewan lah. Nah, jadi itu yang satu kebanggaan, bukan soal uang. Uang saya nggak kaya. Tetapi kebanggaan itu yang buat saya itu satu kebanggaan. Saya mempunyai satu sekolahan Bunda Mulia dan murid sampai sekarang baru 8.500. Dan saya yakin dalam waktu ya 3 tahun, 4 tahun ke depan ya pecah dari ya 12.000 sampai 15.000. Oke. Saya kira cukup ya. Pak, soal Filipina Pak, masuk ke Filipina Pak. Kenapa Filipina saya pikir begini, di Indonesia apapun adalah negara kita. Ya, apapun untuk kita cari makan, kita juga ya besar berkembang di sini. Namun seperti saya bilang, semangat saya atau keberanian saya nggak kalah daripada yang lain. Begitu ada yang kesempatan, yuk kita ke Filipina. Dan kita udah ngecek ke Filipina. Ya,
kita buka. Dan memang saya hoki juga mendapat partner ya yang memberikan satu kepercayaan kepada Alfamart. Dan semua manajemen ini, semua ini berikan kepada kita, mereka kontrol keuangan. Nah itu satu saya bilang, mungkin nama Alfamart atau nama toko Sumber Bahagia pada waktu itu nggak pernah cacat. Dan saya itu sampai di cross check dari beberapa orang, nih Joko bisa dipercaya enggak? Nah, jadi timbullah kerjasama dari Filipina, SM Store, ya grup dari SM. Siomat Pak ya? Ya, jadi Siomat ini bikin MOU, buka toko. Sekarang di Filipina ada 1.380-an. Wow. Banyak Pak ya? Hampir 5 tahun. Tetapi saya harapin kalau dulu waktu toko ke-500 Pak Tutum dan tim dari teman-teman pada datang, target saya 2.000 toko pada tahun 2024. Wah, kita siap-siap kunjungin ke Filipina lagi Pak Joko. Nah, jadi itu saya kira satu ya kesempatan peluang kita jangan meninggalkan. Karena tidak akan datang lagi kedua kali. Peluang itu adalah emas. Jadi nggak akan dapat kedua kali kalau kita nggak melakukan tindakan atau keberanian untuk melakukan investasi di Filipina. Oke. Cukup ya? Ya, saya kira ini Pak Joko ini memberikan kita semangat. Sebab kita mencintai negeri kita. Tapi kalau ada peluang di luar, jangan lupa juga kita ambil. Maksudnya begitu. Ya Pak Joko, betul kan Pak? Siap. Oke, kita berlanjut ke Pak Kun Pak. Ya Pak Kun, sekarang kita lihat Pak Kun dengan ACE, Informa, berkembang banyak ke pusat-pusat belanja juga ternyata Pak Kun. Nah, diversifikasi beginian, mungkin Pak Kun bisa menjelaskan kepada kita yang ada di sini dan online Pak Kun. Kenapa Pak Kun ya salah satu retailer yang saya kira banyak memiliki pusat belanja adalah dari grup kawan lama Pak Kun. Silakan Pak Kun. Ya, terima kasih Pak Tutum. Yang saya ingin melihat adalah kita ini semua pelaku pasar di dalam retail. Kita cukup bersyukur sekali lagi bahwa kita berada di tengah-tengah 270 juta pasar, 270 juta konsumer kita. Tadi Pak Arief pagi sudah mengatakan bahwa tidak kurang dari 61% 851 triliun expenditure daripada konsumen ini luar biasa besar sekali ya. Dan yang saya melihat adalah bagaimana kita sebagai pelaku pasar, kalau dilihat dari tadi kita ini adalah praktisi ya, senior saya di sini, we don't think too much ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, just feel it and do it with our intuisi kita, keberanian kita ya. Dan melihat daripada dunia hari ini dengan perjalanan kita begitu panjang, saya melihat bahwa teknologi begitu maju ya. Orang-orang pintar berhamburan di mana-mana, begitu banyak ya. Kesempatan untuk berusaha ada di semua sektor ya. Namun prinsip daripada yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang individual, yaitu tadi Pak Joko sudah katakan bagaimana kita harus menganut yang namanya mempunyai jiwa a fighting spirit ya, harus ulat ya, harus tegar, harus pantang menyerah ya, harus bermental jadi pemenang ya. Dan ini yang merupakan satu modal bagi generasi muda Indonesia. Ya. Kasih tepuk tangan dong, kasih Pak Kunchoro, memberikan kita spirit.
bagaimana kita ingin berada di dalam kencah dalam setiap usaha kita, ya. Saya mengumpamakan bagaimana kita, if we are thinking of something, seperti film Top Gun itu, ya. Begitu kita udah targetkan, and then we lock it, dan we go for it, ya. Jadi janganlah ragu. Saya percaya bahwa di mana kita kadang-kadang beruntung juga, kita ini sekolah nggak tinggi-tinggi semua, ya. Kalau sekolah tinggi maju mundur. Kalau Pak. tidak, ada yang bilang sekolah tinggi-tinggi, you have too much think, become nothing, ya. And if you are too highly educated, you are too much analyze, become paralyzed, saya bilang. Jadi percayalah pada diri kita, dan apa yang kita percaya, dan passion kita, dan jatuh bangun, dan we follow our heart, then go for it. That is a big portion daripada apa yang kita lakukan. Dan ini kita sering, kita harus percaya, dan kita harus yakin bahwa kita ini lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Ya, jadi saya sangat percaya, dan the market is so huge, ya. Indonesia 270 juta orang, market dari yang namanya Ferrari to the motorbike, ya. Tinggal bagaimana kita melihat segmen pasar ini, kita belah. Then we can have so great opportunity, ya, untuk memasukkan semua sektor yang kita lakukan. Itu, Pak. Wah, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Kun, memberikan kita spirit yang tidak ada habis-habisnya. Thank you Pak Kun. Ini saya rasa membara yang dengarnya Pak Kun. Ya, mudah-mudahan banyak muncul para peritil-peritil baru yang semangatnya tidak kalah dengan senior-senior kita. Saya nggak bilang yang lain, senior sekarang nih. Nah, Pak Edi nih, ini senior kita yang banyak sekali berkecimpung mengikuti pergerakan modern trade di Indonesia, baik dari segi aturan main dan peletak dasar untuk modern trade kita, baik itu kita pemain, bagaimana Pak Edi selalu memberikan arahan, baik dengan pemerintah bagaimana. Saya minta Pak Edi coba menjelaskan kira-kira pandangan Pak Edi, karena beliau sangat expert di bidang memberikan kita arahan-arahan, perkembangan retail Indonesia yang Pak Edi lihat saat ini, dan kira-kira ke depannya bagaimana Pak Edi. Silakan Pak Edi. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan tutup, saya akan menanya diri kita, kapan kita bangkrut? Kenapa Pak Edi? Jangan gitu Pak Edi. ini sulit nih, sulit. Ya. Ini berdasarkan pandemi tahun 98, G30S dan lain-lain. Saya cuma mau sadarin anak muda ini semua. Jangan merasa kita hebat, ekspansi terus. Babi buta jalan. Tidak sadar bahwa satu hari ekonomi jelek seperti pandemi ini, habis kita disapu oleh badai. Saat kita lagi jaya, tolong ingat sisihkan sebagian dana atau kita beli aset. Persiapan kalau ketemu badai ini kita masih bisa keluarkan celengan ya. Ya. Betul nggak? Saya kemarin deposit, zaman sekarang deposit Pak. Waktu mall tutup,
waktu 2020, 201 mau tutup, saya banyak bicara dan Pak Rahmat. Pak Rahmat bilang, ini mau tutup, nggak ada yang datang main. Saya bilang toko saya juga sama, tidak ada yang belanja, tapi sewa bayar terus. Ini ada Pak, ada orang mau nih ketuanya di sini. Pak Alfon. Partner kita Pak, partner kita. Nah, Pak Alfon. Saya bilang untung saya sekarang udah pecahkan celengan. Pak Rahmat betul nggak? Kita keluarkan celengan. Bank sudah tidak mau keluar kredit lagi. Maka ini saya, pada kesempatan ini saya mohon anak muda jangan babi buta, lupa ekspansi terus, mau gede, serakah. Kira-kira itu. Waduh, yang anak muda sebelah Pak Edi loh Pak. Tadi suruh dorong terus, buka terus. Sekarang ini saya ngerem, suruh ngerem. Kombinasi yang sangat baik saya kira ya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Inilah saya kira dinamika senior-senior kita. Ini pengalaman saya sampaikan. Tadi Pak Tutum tanya saya, bagaimana retail ke depan? Ya, betul Pak Edi. Saya bidangnya fashion. Saya sangat sedih belakang ini lihat bahwa brand-brand lokal pelan-pelan telah disingkir di mall yang premium. Setuju nggak teman-teman yang fashion? Enggak, ini Pak Edi sekaligus curhat ya, curhat. Jadi saya sampaikan ini Pak Edi juga curhat. Silakan Pak Edi. Ya. Kita tidak anti asing. Tapi saya cuma mohon kepada brand asing menahan diri. Sekarang brand-brand lokal satu-satu hilang. Kalau pemerintah tidak peduli, saya rasa nanti di mal-mal itu brand lokal hilang dan mereka DNI-nya bisa 400 meter. Mereka buka di kabupaten-kabupaten dep store kayak Matahari, Ramayana adalah penampung brand-brand lokal. Lama-lama ini Matahari hilang, Ramayana kalah bersaing. Bayangin berjuta-juta tukang jahit, pabrik tekstil, berapa banyak buruhnya, mau dikemanain? Ini saya sangat peduli. Saya tidak mau sebut brand itu. Unigro. Anda bisa lihat sendiri. Tebak sendiri. Kalau saya nanti sebut saya di blacklist, saya tidak boleh masuk negara. Saya udah pikirin, Dari jujur mana aja. Pak? Jadi tolonglah kita pemerintah perlu membatasi brand-brand kuat ini, raksasana ini hanya boleh di kota besar. Setuju tidak? Makanya mari sama-sama kita perjuangkan seperti dulu. Ini Pak Joko harus terima kasih kepada kita ini yang memperjuangkan. Saya masih ingat ada Tutum, ada Pak Handaka segala, ada Pak Ipung. Itu ketuanya masih si Pak Puji. Waktu itu 7-Eleven mau masuk. Kita perjuangkan ke Ibu
menterinya Ibu Mari Pangestu. Bu, ini kalau 7-Eleven masuk, bersih ini. Brand retail minimarket ini habis. Pinter menteri kita. Bikin format. Hanya boleh jual minuman, makanan. Dan sebagian produk tidak boleh jual. Akhirnya kalah saing. Pak Joko hari ini duduk di sini, dia harus berterima kasih kepada ini kenyataan. Makanya saya ambil umpama, ini kalau asing tidak dibatasi, UKM selesai, brand lokal selesai. Setuju tidak? Termasuk dev store lokal habis juga. Mungkin itu pandangan saya. Salah atau tidak terserah. Ya. Nanti waktu yang menentukan betul atau tidak. Terima kasih. Saya hanya bisa berikan pandangan sebelum kejadian hal itu. Terima kasih Terima Pak kasih Tutum. Pak Edi, pandangannya senior kita. Jadi gini, saya kira ini kan pandangan Pak Edi sebagai senior, mencurahkan apa yang pengalaman Pak Edi. Tetapi saya kira zaman berubah, bagaimana kita-kita yang muda ini mengambil pengalaman senior kita ke depan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, kita sampaikan kolaborasi ini untuk hidup bersama. Saya kira itu kan Pak Edi maunya kan. Kita tidak anti asing sekali lagi. Ya, ini bukan untuk memprovokasi. Ini adalah mencari titik temu agar semua sama-sama hidup. Keseimbangan intinya. Jadi sekali lagi saya tidak melihat seorang Pak Edi yang begitu wise ya selama ini. Pak Edi juga tidak tolak siapapun yang mau masuk ke negeri kita. Tetapi mari kita hidup sama-sama. Tujuannya adalah itu pesannya. Ini Setuju? Tambahan. Kemarin ketum tanya saya, ini ada brand asing mau jadi anggota, boleh tidak? Boleh. Kita harus fair. Nama asosiasi kita ada Perhimpunan Peritel dan Penyewa Pusat Pembelanjaan. Dan saya cuma titip satu kepada Pak, bukan Pak Afon. Saya perkenalkan Pak Alfon ini adalah Ketua Asosiasi Pusat Belanja. Ini Pak Afon, saya Ya, Pusat Pak Afon Perbelanjaan. ini saya jujur orang yang bijak. Silakan berdiri Pak Alfon, silakan berdiri. Ya, Ketua APBBI ya. Tolong Pak Afon juga memperhatikan brand-brand lokal, ya enggak? Seperti Pak Jokowi 3 tahun yang lalu bilang, saya turun dari mobil, naik sampai ke atas, tidak ada lihat satu brand lokal pun. Ini apa-apaan nih? Negara kita kok brand lokal, kita punya rumah, kita tidak bisa bisnis di rumah kita. Itu betul nggak Pak Ketum? Nah, Betul Pak. mungkin itu aja titipan saya Pak Afon, tolong Oke. dibantu lah brand lokal itu. Ini permohonan Termasuk loh, Pak Pak, Alfon. ini Bapak ini juga banyak mall. Nah, Oke, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Saya kira ya bijaknya seorang Pak Edi kira-kira begitulah ya. Sekarang saya sudah diingetin panitia, tetapi kita harus memberikan waktu untuk senior kita, yang paling senior nih. Pak Rahmat, Pak, saya kira dari Pak Joko, Pak Kunchoro, Pak Edi sudah menyampaikan dengan variasi yang sesuai dengan line-line bisnis mereka Pak. Nah,
Pak Rahmat ini bergerak di bidang jasa sebetulnya kan Pak, jasa mainan untuk anak-anak Pak. Lebih ke Pak Rahmat sendiri melihat Pak, apakah bisnis Pak Rahmat Glutin ini lama-lama anak-anak ini masih butuh nggak sih Pak? Atau hanya main HP aja sudah cukup Pak Rahmat? Ini saya kira ini dari pribadi saya juga, mungkin juga sebagian orang melihat situasi tersebut Pak Rahmat. Atau ada outdoor juga yang mungkin Pak Rahmat gelutin. Coba silakan Pak Rahmat jelaskan Pak. Oke, jadi ini Pak Tutum nanya saya sebagai ahli nujum nih ya. The future. Ya. Ya memang dalam pekerjaan kita harus melihat the past, the present, and the future. Ya. Itu tiga hal itu yang harus kita perhatikan. Past ini kita belajar dari pengalaman kita dan menurut saya juga di pengalaman saya dalam berusaha kepada teman-teman yang lain, saya juga tidak terlalu takut bersaing. Karena prinsip saya adalah bagaimana kita memperbesar pie kita ini, kue kita ini. Jadi seperti waktu saya mulai, mungkin kuenya itu baru sepiring kecil begini. Jadi saya mulai ikut aktif di asosiasi-asosiasi, terutama asosiasi dunia, di mana awalnya itu saya diajak oleh Pak Ciputra di tahun 1986. Kita ke Atlanta untuk kemudian diperkenalkan dengan satu asosiasi yang namanya International Attraction and Amusement Park Association. Itu asosiasi sangat-sangat besar di dunia. Nah, jadi saya mulai ikut di sana, cukup aktif ya, sampai mereka menawarkan beberapa jabatan, bahkan sebagai direktur, tapi waktu itu saya tidak pernah menanggapi. Sampai satu saat saya diminta oleh World Water Park Association untuk juga menjabat sebagai salah satu anggota atau board member. Nah ini saya ceritakan ke Pak Ciputra, saya bilang Pak ini ada beberapa tawaran, yang terakhir ini dari World Water Park Association. Pak Ci tanya, sikap kamu bagaimana, keputusan kamu? Saya masih nolak Pak, kamu salah. Saya tanya kenapa salah? Kamu jangan memikirkan diri kamu, pikirkan merah putih. Dengan adanya kamu di sana, bendera merah putih naik. Saya bilang oke Pak, kalau itu misinya saya terima. Nah setelah dari sana kemudian saya diminta lagi untuk menjadi salah satu board member di IAPA tadi itu, International Association of Attraction and Amusement Park. Di situ pun saya berhasil menjabat sebagai salah satu direktur untuk 2 periode dan kemudian saya menjadi chairman untuk Asia Pacific selama beberapa tahun. Nah dalam perjalanan ini kita juga berusaha untuk berkenalan dengan asosiasi-asosiasi lain. Kebetulan ada teman-teman dari MRCA di sini. If you can ask your seniors, maybe they will tell you that I'm the unofficial representative of MRCA in Jakarta for many years. Jadi senior di MRCA itu rata-rata saya kenal. Dari mulai pendirinya Datuk Chin, ya, sampai kemudian Dato Edi, ya, dengan toko emas bokongnya, dan kemudian Datuk Sri Nelson, Mr. Jagung, gitu. Ya itu kita cukup kenal baik. Setiap mereka datang ke Indonesia itu saya selalu melayani rombongan ini. Nah itu tujuannya seperti itu. Nah saya mau cerita sedikit mengenai pameran. Saya mengadakan pameran juga untuk taman-taman hiburan, alat-alat taman hiburan.
Theme park, Pak ya. Theme park maupun game centers. Nah, waktu saya approach teman-teman saya di asosiasi, mereka bilang, kamu ini gila ya. Kamu mau create kompetitor di negeri kamu. Sedangkan orang-orang ini belum tahu beli di mana, kamu yang tahu sendiri. Nah, itu terjadi di tahun 97. Di 97 kemudian saya buat yang disebut Fun Expo. Fun Asia. Tahun 98 bukan 97. Nah itu saya katakan kepada para suppliers, pada manufacturers, I have a dream. Saya ada satu mimpi yang saya ingin paling minim di tiap pulau di Indonesia itu ada satu game center. And in each province at least there is one theme park. Nah itu kira-kira yang saya sampaikan. Jadi artinya saya ingin memperbesar pie atau porsi yang ada di Indonesia supaya kita nggak usah rebutan. Nah itulah yang kemudian berjalan dan mereka sangat appreciate konsep yang saya buat. Nah saya juga ingin cerita sedikit bahwa kita dalam menjalankan satu usaha kita juga harus mempunyai satu moto atau satu konsep. Pada saat saya mulai, ini susah sekali untuk meyakinkan mall, ke satu karena tempatnya belum ada, ya. Kemudian meyakinkan mereka pun susah. Mall-mall yang sedang berdiri, karena saya pada saat itu mengamati dan saya mengambil konsep bahwa di masa saya kecil, children go where the parents go. Tetapi pada masa anak-anak saya mulai tumbuh, ini konsep ini sudah berubah. Parents go where the children go. Nah ini konsep ini yang saya jual ke mall-mall pada saat itu, karena saya belajar banyak juga dari ICSC. Saya tidak punya mall, tapi saya anggota International Council of Shopping Center di Amerika. Nah di situ saya belajar banyak mengenai bagaimana membagi zoning di dalam satu shopping center. Dan bagaimana memilih anchor tenants, mini anchors, dan lain-lain. Dan intinya yang saya dapat adalah bahwa mall itu bisa bertahan kalau itu menjadi family mall. Tapi kalau itu hanya misalnya fashion mall, ya tanpa food, tanpa ada hiburan, itu tidak akan bertahan lama. Nah konsep ini yang saya coba jual dan sulit sekali pada saat itu, sampai saya mendapat satu partner yang bisa mengerti ini dan menyediakan saya fasilitas, yaitu Metropolitan Mall di Bekasi. Med Mall. Sampai khusus untuk kita dibuatkan satu lantai tersendiri, lantai paling atas, dengan tambahan lantai. Nah itu sebabnya sampai saat ini, meskipun kita masih mempunyai beberapa alat yang sebetulnya sangat mahal, yang sudah kurang begitu produktif, tapi saya tidak angkat, karena itu historical. Jadi sampai saat ini saya masih menaruh di sana satu Ferris wheel yang harganya itu masih di atas 10 M. Dan kita tidak angkat. Ya ini membuktikan bahwa kita pun punya loyalitas terhadap katakan memang developers yang juga punya loyalitas terhadap tenants, kita bertahan. Dalam keadaan apapun kita bertahan. Karena saya merasa kita ini dengan mall adalah sama dengan envelope dengan perangko. Jadi kita harus berjalan bersama, ya Pak Alfon, barangkali setuju ya. Ya saya harap ke depannya bisa begitu. Dan saya ingin sedikit tambahan kepada generasi muda ya, yang dari pengalaman saya. Jadi sebagai pengusaha, saya rasa ya yang paling utama adalah seperti yang kita alami semua, kita ini semua otodidak. Kita belajar dari nol, kita bisa sendiri, dan kita mau mengajarkan kepada orang lain. Tidak usah takut bersaing secara sehat ya, kalau tidak sehat ya memang repot. Nah,
Juga kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Ya. Ya kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kalau saya dianggap sudah senior. Ya. Terima kasih. Memang betul-betul senior Pak Rahmat, bukan kalau dibilang senior, memang sudah senior Pak. Jadi saya kira memang panitia sudah bisik-bisik, waktunya sudah melampauin apa yang dikasih. Kalau kita lanjutin sampai tengah malam nggak kelar. Ya, karena semua pasti banyak cerita dan pengalaman yang saya kira ini masih kulit-kulitnya doang, belum masuk ke isinya sebetulnya. Jadi apa yang beliau-beliau ini sampaikan senior-senior kita ini, saya kira benang merahnya semua kita sudah dapat lah. Pesan untuk generasi muda, profesional, pemerintah, dan partner kita pusat belanja. Saya kira semua dapat bagian. Betul Bapak-Bapak? Betul ya? Jadi saya tidak menyimpulkan lebih jauh, Andalah yang mengambil kesimpulannya. Saya harapkan the next ada seri-seri yang berikutnya. Bukan hanya, memang ini baru kita hadirkan 4. Sebetulnya Indonesia masih banyak puluhan-puluhan. Hanya memang ada yang agak canggung tampil, tapi ya harus kita rayu lah. Biar ini sharing untuk kita semua. Indonesia haus akan legenda-legenda yang saya kira masih sehat walafiat. Kita berpuji Tuhan, syukur melihat beliau-beliau ini masih sehat walafiat, bisa menceritakan semua pengalaman mereka. Ini untuk divideokan, dipelajarin oleh, mungkin di sekolah-sekolah ditampilkan Pak nanti Pak. Tapi saya akan mohon waktu kapan ada kesempatan, saya akan wawancara satu persatu Pak, mohon izin Pak. Dokumentasi Pak sifatnya Pak. Saya kira setuju? Setuju ya. Nah, saya kira waktunya habis, saya tidak memberikan kesempatan kepada floor untuk bertanya. Betul ya? Karena ini akan mengganggu waktu yang lain Pak. Saya kira aplaus sekali lagi untuk kepada senior-senior kita. Terima kasih Pak Rahmat. Sebelumnya para pendekar mohon tetap di tempat karena panitia akan memberikan, kami minta Pak Ipung Kurnia memberikan apresiasi pada 4 pendekar dan moderator piawai kita Pak Tutum. Panitia tolong disiapkan. Untuk para audiens baik offline dan online, sehubungan dengan adanya rundown baru, mohon maaf. Jadi di Indonesia setelah acara ini di Indonesia Room 1 akan dilanjutkan dengan acara dengan sebentar saya bacakan ya. Acara dengan Pak Totok yang diganti oleh Pak Hari bersama dengan Pak Stephen Eng, juga akan dimoderate oleh Pak Wiri dan juga Pak Satria, dimoderate oleh Pak Satria dan Pak Lilik. Untuk Room Indonesia 2 ada pendekar lain nih, VP Sarma. Mohon maaf, ini ada pendekar lain sebenarnya VP Sarma, modelnya asing tapi orangnya lokal sebenarnya di sini dari MAP. VP Sarma bersama dengan Pak Alphonse dan juga Junweit nanti akan di Indonesia Raya 2 setelah acara ini. Terima kasih Pak. Sebentar Pak Budi, mohon Pak. Foto bersama 4 pendekar dan juga Pak Ipung. Enggak, di pinggir Pak, mengawal 4 pendekar. Mohon dokumentasinya. Cuan dong, cuan. Ini semua cuan kan Pak Edi terutama nih, Mas Indro. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Joko, Pak Kuncoro, Pak Edi dan Pak Rahmat dan juga Pak Tutum atas kesediaannya memoderate.